Oke. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis min satu populasi sembarang. Kalau sebelumnya tadi kita bahas tentang interval konfidensinya, sekarang kita bahas uji hipotesisnya seperti apa. Oke, di sini untuk inferensi statistik satu populasi sembarang, begitu N-nya besar, yang berarti N-nya itu lebih dari 30 ya. Oke, kalau variansi dari populasi tidak diketahui, kita gunakan variansi sampel ya. Oke, lanjut. Berdasarkan diketahui atau tidaknya variansi populasi, uji hipotesis untuk min populasi mu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika variansi populasi sigma kuadrat itu diketahui, kita gunakan distribusi Z. Kemudian kalau variansi sigma kuadratnya tidak diketahui, kita tetap menggunakan distribusi Z, namun sigmanya diganti dengan S, seperti contoh yang sebelumnya tadi ya, di video sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada prosedur ya, yang memang lumayan prosedural gitu ya untuk uji hipotesis. Prosedurnya seperti ini. Yang pertama, oke, di sini jadi kita ingat lagi bahwa kita punya dua hipotesis ya, H0 dan H1 gitu. H0 itu adalah hipotesis yang ingin kita tolak, sedangkan H1 adalah hipotesis yang ingin kita tunjukkan bahwa dia benar gitu. Oke, di sini kalau kita ingin menunjukkan rata-ratanya itu tidak sama dengan mu0 gitu ya, hipotesis dua sisi gitu, kita berarti pilih H0-nya adalah ya mu sama dengan mu0, H1-nya mu sama dengan tidak sama dengan mu0 gitu. Oke, kemudian yang poin B ini ketika kita punya uji hipotesis satu sisi kiri, artinya kita ingin menunjukkan mu itu lebih dari mu0 gitu ya. Oke, berarti asumsinya ya H0-nya kita pilih mu yang kurang dari sama dengan mu0, begitu yang ini. Yang C itu sebaliknya, uji hipotesis satu sisi kanan gitu. Jadi H0-nya kita pilih mu lebih dari sama dengan mu0, kemudian H1-nya mu kurang dari mu0. Sebenarnya nama-nama ini nggak perlu dihafalin juga sih, yang penting kita tahu maknanya gitu. Kalau kita ingin menunjukkan si H1, kita bikin H0-nya kebalikannya, lawannya dari H1 gitu. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita menentukan siapa H0, siapa H1, yang kedua kita tentukan tingkat signifikansi alfanya ya. Apa ini artinya? Errornya berapa persen gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada menentukan daerah kritis atau daerah penolakannya. Oke, kalau yang poin 1 tadi kita punya poin A, B, C gitu ya. Nah, di sini ini akan bersesuaian. Poin A itu akan bersesuaian dengan daerah kritis yang A, B bersesuaian dengan B, kemudian yang C bersesuaian dengan C. Oke, kalau kita punya yang A, uji hipotesis dua sisi, H0 itu ditolak jika Z itu lebih dari Z alfa per 2 atau Z kurang dari minus Z alfa per 2. Ini kalau kita gambar tadi itu yang ini gitu ya. Di sini adalah minus Z alfa per 2, yang di sini adalah Z alfa per 2 gitu. Berarti H0 itu ditolak kalau ada di sini gitu ya. Oke, yang kedua lebih dari Z alfa. Ini yang B itu satu sisi ya. Berarti kalau satu sisi kita gambarnya juga satu sisi gitu. H0 ditolak kalau Z itu berada di lebih dari Z alfa di sini. Nah, yang C itu ketika kita uji hipotesis satu sisi kanan gitu, berarti H0 itu ditolak kalau Z kita itu kurang dari minus Z alfa gitu. Kita punya di sini, nah di sana kalau ditolak tuh kalau H0-nya di sini gitu. Oke. Lanjut. Udah menentukan daerah kritis, sekarang kita menentukan statistik ujinya. Jika N kita besar, kemudian variansi dari populasinya yaitu si sigma kuadrat itu diketahui, kita gunakan si ini ya. Sigmanya tetap sigma ya. Nah, kalau populasinya tidak diketahui, sigmanya tinggal diganti S gitu, seperti contoh yang di atas tadi. Kemudian yang terakhir kita belajar untuk menyimpulkan. Jadi jika statistik uji itu masuk daerah kritis,
atau daerah penolakan gitu ya. Jadi statistik uji itu yang ini ya, yang Z ini statistik ujinya. Maka H0 kita ditolak gitu. Jadi jika tidak masuk daerah kritis, maka H0 kita tidak ditolak ya atau diterima. Contoh, ingin diketahui apakah metode mengajar yang baru dapat menaikkan IQ anak sehingga skornya lebih dari 100 ya. Skornya lebih dari 100. Diketahui standar deviasi dari populasi 14. Diketahui ya standar dari populasi. Kemudian kita ambil sampelnya sebanyak 100 anak dengan rata-rata nilai IQ-nya 107. Apakah kesimpulan saudara jika errornya itu 5%, alfanya atau tingkat signifikansinya errornya itu 5%. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama kita tentukan H0, H1-nya siapa dulu. Kita tadi ingin menunjukkan bahwa si metode mengajar ini dapat menaikkan IQ-nya lebih dari 100 gitu ya. Berarti H1-nya yang lebih dari 100. Berarti H0-nya sebaliknya, berarti mu-nya itu kurang dari 100 gitu ya. Itu dugaan kita. Kemudian tingkat signifikansinya atau errornya sudah diketahui yaitu 5%. Kemudian yang ketiga, kita berarti satu sisi ya. Satu sisi kanan atau kiri ini. Saya lupa, silakan dicek ya. Saya lupa namanya. Kanan ya, berarti satu sisi kanan, begitu. Berarti H0 itu ditolak ketika Z kita itu lebih dari Z alfa. Nah, berarti kita cari dulu Z alfanya. Z 0,05. Alfanya kan 5%, yang berarti dia adalah 0,05. Jadi dicari dengan tabel distribusi normal standar. Nah, dapat ini gitu. Berarti H0 itu ditolak ketika Z-nya bernilai lebih dari 1,645. Oke, next kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu statistik uji. Kita punya Z itu transformasi ini ya. Nah, tinggal dihitung saja, dimasuk-masukkan X-barnya dapat. X-barnya berapa? X-barnya adalah 107 ya. 107, kemudian mu 0 itu mu dari sampel itu adalah 100. Ini sebentar. Kemudian mu 0-nya ini 100, sigmanya diketahui 14 gitu ya. N-nya adalah 100 juga. Jadi kita peroleh seperti ini. Jadi Z-nya 5 gitu. Nah, karena Z yang sama dengan 5 itu lebih dari Z 0,05, berarti H0 kita ditolak. Artinya, metode mengajar baru itu menaikkan IQ anak sehingga skornya lebih dari 100. Nah, di sini ada kasus lain gitu ya. Kalau yang tadi, yang soal yang ini tadi kan si sigmanya diketahui dia adalah 14. Nah, bagaimana kalau tidak diketahui gitu? Kalau tidak diketahui, berarti kita sebagai gantinya kita hitung variansi dari sampel, yaitu S kuadrat. Rumusnya seperti ini gitu ya. N itu adalah banyaknya sampel, kemudian XI itu adalah seluruh masing-masing datanya ya. X barnya adalah si rata-ratanya gitu. Nanti silakan dihitung. Nah, nanti diperoleh S kuadratnya adalah 400 gitu. Kemudian tinggal dihitung seperti biasa. Kemudian di poin 4 itu S-nya diganti 20 ya, akar dari 400. Kemudian diperoleh 3,5. Nah, karena Z kita 3,5 itu lebih dari Z 0,05, berarti H0 kita ditolak, yang berarti kita dapat kesimpulan yang sama dengan sebelumnya, yaitu metode mengajar baru menaikkan IQ anak sehingga skornya lebih dari 100.